Pada pagi ini dari Belajar Ambis akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan agenda kita ke depan pelatihan workshop pembinaan untuk guru pembina OSN. Bapak Ibu semuanya di sini yang sudah hadir, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengisi presensi kita pada pagi ini di link yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Mohon izin saya untuk up kembali. Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita mulai. Saya present terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Pak Makarios, Bu Neti, apakah sudah terlihat di tampilannya? Sudah ya? Oke, langsung kita mulai Bapak Sudah, Ibu. Pak. Ya, ya, mohon izin untuk guru-guru yang lain Sudah. Bisa bergabung Bapak Ibu karena agenda sosialisasi kita cukup singkat ya. Pada pagi ini hanya sampai jam 18 jam 8:15. Lebih kurang 15 sampai 30 menit ini kita sosialisasi. Nah, Bapak Ibu tidak berlama-lama langsung kita mulai. Izin saya mute Bu Neti. Oke. Nah, langsung kita mulai Bapak Ibu terkait dengan agenda kita ke depan, bagaimana pelaksanaan sosialisasi pelatihan workshop guru pembina OSN Belajar Ambis. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya yang baru hadir ataupun yang baru kenal, perkenalkan nama saya Dion Saputra Abi. Saya merupakan founder dari Belajar Ambis, lembaga pelatihan OSN terbaik di Pulau Sumatera. Saya merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi Akademis Universitas Gadjah Mada. Nah, ke depan Bapak Ibu ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah bagaimana profil dari Belajar Ambis sebagai lembaga pelatihan OSN. Kemudian kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat potret bagaimana kondisi sekarang terkait dengan raihan medali OSN di Indonesia. Dan terakhir, bagaimana kita nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai sosialisasi pelatihan guru pembina OSN. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya lagi ya, Desa Putra Arbi. Saya merupakan pelatih OSN yang sudah cukup berpengalaman di Indonesia. Tidak hanya di Sumatera Barat, saya juga pernah mengajar di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah lainnya. Bapak Ibu di sekolah masing-masing ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Riau. Di sini ada yang dari Pekanbaru mungkin. Silakan Bapak Ibu mungkin jika sekolahnya ingin bergabung bersama kami terkait dengan pelatihan OSN bisa mengontak melihat di Instagram kami ya di @belajarambis seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, izin saya memperkenalkan kembali ya apa itu Belajar Ambis. Bahwasanya lembaga pelatihan Belajar Ambis hadir memiliki tujuan besar untuk meningkatkan raihan medali OSN Indonesia. Tujuan kami adalah sederhana, yaitu bagaimana pemerataan sains ini tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang di Pulau Jawa begitu ya, yang meraih cakupan medali yang cukup besar gitu. Tapi kita ingin juga teman-teman di Pulau Sumatera, teman-teman di Pulau Kalimantan dan daerah lainnya itu meraih medali OSN. Hal ini kita lihat bahwasanya ada namanya disparitas raihan medali OSN di Indonesia antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nanti kan saya lihat bahwa data dari Pusat Prestasi Nasional bagaimana ketimpangan medali itu ada nanti di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Kantor kita di Padang, Sumatera Barat, Bapak Ibu bisa melihat di Google Maps gitu ya. Cari aja Belajar Ambis atau pelatihan OSN itu ada di website Google ataupun juga di Google Maps seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat sedikit sebelum kita masuk itu ya Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kondisi raihan medali OSN di Indonesia. Nah, coba kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama perhatikan sejenak di daerah kita masing-masing. Kalau misalkan daerah saya di Pulau Sumatera, karena saya alumni UGM ya, saya punya impian besar untuk membangun daerah saya lewat pelatihan OSN ini. Makanya saya balik ke kampung gitu ya dan juga mengembangkan lembaga pelatihan OSN ini.
Coba kita lihat bersama-sama berdasarkan data Pusat Prestasi Nasional tahun lalu, tahun 2021, Pulau Sumatera itu meraih total 45 medali dari astronomi, biologi, ekonomi, fisika, hingga matematika. Nah, jelas kalau kita lihat Jawa itu 191, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lainnya, Kalimantan tempatnya Pak Makarius begitu ya, itu hanya 18. Rata-rata tiap mapel satu, bahkan paling banyak cuma 3. Astronomi 1, biologi 1, ekonomi 1. Rata-rata 1 atau 2. Bahkan di daerah lain, contoh lain misalnya Papua nih, 0 semuanya, nggak ada satupun siswa di Papua yang meraih medali OSN. Nah, kalau di Pulau Sumatera yang paling unggul itu astronomi, total 12 medali yang diraih, kebumian 7. Kalau Kalimantan itu adalah fisika, komputer gitu ya, dan kimia. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya. Nah, jika kita lihat berdasarkan karena saya peneliti gitu ya, saya mencoba melihat grafik gitu ya. Ternyata 69% capaian medali itu diraih di Pulau Jawa. Kemudian 16%-nya adalah di Pulau Sumatera, dan tempat Pak Makarius dan di Pontianak lainnya itu di Pulau Kalimantan hanya 7%. Nah, disinilah kita akan bagaimana lembaga belajar AMBIS ini hadir untuk meningkatkan capaian raihan medali OSN di luar, khususnya adalah di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Jadi bagaimana kondisi ini terjadi? Ada 4 hal yang saya perhatikan selama pengalaman kami begitu ya mengajar di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pertama adalah kualitas guru kita itu masih kurang. Ini bukan untuk melihat gitu ya, tapi memang sudah menjadi fenomena umum dan juga kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi kualitas guru kita masih cukup rendah. Bahkan siswa kita itu mendapatkan fasilitas yang belum mumpuni dari segi guru kita. Kemudian adalah infrastruktur belajar, adalah adanya permasalahan saya ingin bekerja sama dengan MKKSA misalnya. Oh, mohon maaf Pak, tidak bisa karena kita tidak punya anggaran. Nah, kata-kata tidak punya anggaran itu bukan menjadi sebuah halangan bagi kami. Karena kami nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan MKKS di Riau, di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu ada menggunakan dana BOS, menggunakan sistem dana BOS dan sebagainya. Itu masing-masing sekolah tentu paham, apalagi kepala sekolahnya. Ketiga adalah sarana pelatihan OSN. Oh, tidak ada kami pelatihan OSN karena hanya dibimbing oleh guru pembina. Nah, ini hanya di internal. Makanya nanti kan kami sampaikan kunci sukses sekolah-sekolah di Jawa itu biasanya bekerja sama, tidak hanya internalnya, tapi juga ada pengaruh eksternal. Ada lembaga pelatihan yang terus mensupport, bekerja sama dengan dinas pendidikan, bersama dengan KKS, bersama dengan sekolah dan sebagainya. Akhirnya adalah dampak kita, kualitasnya siswa kita menurun. Nah, hal ini ada faktor dari internal dan eksternal. Tapi biasanya adalah faktor-faktor ini yang kami lihat bahwasanya ini sulit diraih oleh sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa untuk meraih medali OSN. Nah, kami izin memperkenalkan Bapak Ibu, kemarin saja untuk pelatihan baru OSNP gitu ya Bapak Ibu, sudah 42 sekolah yang bekerja sama dengan kami. Jadi tidak ada kata atau tidak ada hal mungkin, oh tidak ada anggaran, oh belum dulu. Nah, ini tentu menyurut semangat anak kita untuk belajar karena mereka sudah siap, mereka sudah lolos katakanlah OSK, OSP, tapi tidak ada fasilitas sekolahnya. Nah, ini yang membuat kadang-kala ini mengapa lembaga belajar AMBIS ini hadir begitu Bapak Ibu, karena saya merupakan alumni dari UGM yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya ingin mengembangkan daerah saya di Sumatera gitu ya, lebih khususnya Sumatera Barat, Riau dan sekitarnya untuk mengajak sekolah-sekolah bersukses bersama. Nah, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah beberapa siswa kami bahkan meraih lolos ke tingkat nasional, sekarang lagi berjuang gitu ya untuk mempersiapkan OSN tingkat nasional. Jadi kami pengalaman karena nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan profil mentor kami. Nah, jika kita lihat lembaga belajar AMBIS sudah hadir di 14 kabupaten kota di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat, sebagian besar, Padang, Pasaman, Sulawesi Selatan, tapi juga Riau, Pekanbaru, Bengkalis kami kerjasama kemarin, kemudian Pelalawan hadir, Siak, Kampar, Kuantan, Singingi, Kuansir gitu ya,
sebagian Jawa Barat, Cianjur, kemudian Subang, dan terakhir di tempat saya berkuliah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kami sangat menghadirkan semangat Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Ayo kita bisa sukses meningkatkan capaian sekolah kita sebelum kita, katakanlah Bapak Ibu mau pensiun gitu ya, sudah atau mungkin sudah senior di sini. Mari kita sama-sama meraih menuju 2045 yang tidak lama lagi. Sekarang 2022, hanya waktu kita tersisa 23 tahun lagi, Bapak Ibu. Nah, apakah manfaat ketika Bapak Ibu nanti kita akan memperkenalkan bagaimana pelatihan workshop untuk masing-masing guru pembina OSN. Pertama lah Bapak Ibu akan mendapatkan bahan materi dari kami, yang bahan materi ini disusun oleh para alumni OSN. Jadi pengajar kami adalah alumni OSN, sebagian mereka adalah meraih medali tidak hanya nasional, bahkan mereka meraih medali internasional. Kemudian Bapak Ibu sebelum kita pelatihan ada dapat pretest gitu ya, soal latihan untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengerjakan soalnya. Jika katakanlah guru tempat mengajar itu kualitasnya meningkat, otomatis siswa kita juga semakin semangat belajar, terus semakin meningkat sekolah kita. Nah, ini disupport dengan lembaga pelatihan OSN untuk mensukseskan masing-masing sekolah. Jadi tujuan ini sangat mulia untuk mensukseskan sekolah-sekolah dengan capaiannya dalam hal akademik begitu. Kemudian proses ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan setelah pelatihan lebih kurang total 10 sesi, masing-masing sesi itu 1,5 jam. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan tentu ya rekaman, kemudian diskusi grup WA dan juga relasi peserta grup pembina OSN seluruh Indonesia. Karena ini banyak sekali minat dan suara yang kami dengarkan, sekolah-sekolah ingin tidak hanya siswanya yang belajar mempersiapkan OSN, tapi juga guru pembinanya. Dalam artian guru pembina jika meningkat kualitasnya, tentu kami sangat senang sekali membantu guru pembina untuk bisa sukses mendampingi siswanya nanti ke depan. Dan terakhir Bapak Ibu nanti tentu akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang resmi dari kami, dari Lembaga Belajar Ambis untuk pelatihan OSN. Nah, Bapak Ibu semuanya, izin nanti kita akan buka kegiatan ini. Yang resmi adalah besok tanggal 26 September hingga nanti akan kami tutup pada tanggal 15 Oktober. Cukup singkat, sekitar 2-3 minggu. Jadi sekarang sebenarnya sudah dimulai dibuka secara informal. Kami tunjukkan untuk sosialisasi di sini, Bapak Ibu bisa bergabung. Kami akan membuka pendaftaran workshop guru pembina OSN dengan skema bisa Bapak Ibu membuka tautan berikut ini. Untuk kami buka secara sekarang ini, setelah pelatihan ini kami buka, kemudian secara formalnya akan kami publikasikan di media massa kami tanggal 26 September nanti. Kemudian semua peserta akan di-invite ke grup WA dan juga nanti kita akan menginformasikan waktu pembinaan lebih kurang sebulan full. Biasanya lah karena sekolah-sekolah itu kalau hari full day itu dia mengajar Bapak Ibu ya, jadi kami akan fokus tiap weekend saja seperti itu. Jadi pelatihannya adalah setiap hari Sabtu atau Minggu menyesuaikan kesediaan Bapak Ibu dan juga mentornya. Nah, untuk mapelnya adalah seluruh bidang mapel, dan biasanya sekolah atau guru pembina kesulitan, contoh misalnya mapel komputer, astronomi, nah kebumian, nah itu kami ada semuanya. Jadi tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu bergabung bersama kami. Tentu untuk meningkatkan komitmen pelatihan dari awal hingga selesai, karena selama pelatihan kami berikan sertifikat dan juga penghargaan bagi Bapak Ibu. Kami berikan biaya yang ini sudah cukup murah dari lembaga-lembaga pelatihan lain, yaitu 500.000 per orangnya. Nah, misalkan kami akan berikan diskon untuk hal ini. Misal jika ada guru masing-masing bidang lebih dari 1 orang. Nah, ini akan kami berikan gratis untuk 1 orang yang ikut. Jadi, contoh ada guru ekonomi ada 3 orang. Tetap yang dikenakan adalah 500.000. Jadi, 500.000 kami khususkan untuk Bapak Ibu itu hanya per bidang. Jadi misalkan ekonomi
kalau mau nggak mau jangan satu orang ya satu orang saja 500 tetap seperti itu. Ada kalau kimia gimana tetap 500.000. Jadi ini dikenakan diskon untuk Bapak Ibu untuk mengajak guru yang lain hadir bisa ikut pelatihan. Jadi kami kenakan 500.000 per orang untuk apa namanya peserta Lembaga Belajar Ambis ini kami berikan harga yang diskon yang cukup besar yaitu 500.000 per orang atau per bidang di sini dengan asumsi maksimal 3 orang per bidang yang bisa bergabung. Misalnya adalah 3 orang ekonomi berarti tetap dikenakan 500.000. Yang 2 orang ekonomi tetap dikenakan 500.000. Jadi seperti itu agar kami bisa bersama-sama mengajak sekolah ibu meningkat kualitas pendidikannya dan juga pemahamannya mengenai materi OSN. Dan info terkait dengan rekening sudah kami lampirkan di berikut ini. Nah, berikut izin kami paparkan bagaimana profil dari mentor kami sebagai mereka adalah alumni OSN. Kenapa nggak dosen? Karena dosen itu menurut kami ya Bapak Ibu, pertama biayanya mahal. Tentu kalau kami pengajarnya dosen, kami nggak akan mungkin berikan harga segini. Karena kemarin waktu kami workshop gitu ya, kata salah satu sekolah dari IT Mutiara gitu ya, gaji untuk dosen aja 400.000 pertemuan. Nah, bagaimana kalau kami memberikan harga segini? Jadi tidak mungkin gitu ya, karena alumni OSN ini mereka yang tahu medan juang seperti apa, mereka yang melaksanakan gitu ya, kemudian mereka bahkan sudah mendapatkan medali. Kalau contoh misalnya astronomi, Kak Iksan ini dia tidak dapat medali, nggak cuma dapat medali di OSN, medali perak, tapi dia juga udah medali perunggu di internasional astronomi, bahkan juga medali perak gitu. Jadi prestasi dia tidak hanya di nasional tapi sudah internasional dalam artian bidangnya astronomi. Kemudian biologi ada Kak dia, ekonomi ada 2 orang bersama teman saya dari UI, dan sebagian besar mereka adalah berkuliah di universitas favorit Indonesia, baik di UGM, di Universitas Indonesia, ITB, dan lain sebagainya. Fisika misalkan, nah ini silver medali di IPO di Tel Aviv, Israel gitu ya. Jadi medali dia tidak hanya di nasional tapi sudah internasional. Kemudian geografi, kebumian, kimia, komputer gitu ya. Kemudian matematika, dan sebagainya. Inilah profil dari kami Lembaga Pelatihan OSN untuk menaungi Bapak Ibu bersama-sama. Kami berusaha meningkatkan kualitas dari Bapak Ibu semua dalam membimbing siswa untuk pelatihan OSN. Nah, kami izin memberikan tips bagi sekolah Bapak Ibu untuk bisa menghantarkan siswanya bisa mendapatkan medali. Pertama, tentu kami memberikan perhatian lebih bagaimana guru secara berkala hadir, mendampingi siswa, kemudian guru aktif berdiskusi. Kemudian tentu sekolah jika anaknya sukses memberikan insentif. Yang selama ini sekolah kadang abai, biasa saja atau tidak memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya. Atau sekolah ya nggak ada pelatihan nak, silahkan belajar sendiri. Nah ini kadang-kala siswa tidak bersemangat, bahkan mereka ya udahlah nggak usah atau seadanya aja untuk OSN gitu. Nah ini tentu menjadi apa namanya kesedihan bagi anak-anak kita untuk berjuang. Karena kami banyak sekali mendengar dari sekolah, dari siswa-siswa kadang sekolah belum memberikan apa namanya fasilitas untuk mereka. Kemudian sekolah tentu kami bersama dengan sekolah, dengan dinas pendidikan dan juga MKKS untuk bersama-sama meningkatkan kualitas anak-anak kita. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kemudian terakhir kami mengajak dan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi guru penggerak pendidikan. Artinya adalah kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu bersama kami, sama saya gitu ya di Lembaga Belajar Ambis, kami dan teman-teman lainnya di Belajar Ambis untuk menjadi guru penggerak pendidikan dengan kualifikasi yaitu Bapak Ibu jelas bersekolah atau mengajar aktif di sekolahnya, kemudian memiliki relasi dengan guru Ambis tempat dan sebagainya. Nah, kami ke depan sering melaksanakan workshop dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan gratis dan webinar. Tentu kami butuhkan tenaga seperti Bapak Ibu yang menjadi narasumber atau mungkin menjadi moderator bersama kami. Tentu ini juga meningkatkan kapasitas Bapak Ibu untuk mengajar nanti dan public speaking-nya. Nah, demikianlah nanti yang
akan Bapak Ibu dapatkan. Kemudian bersama kami, Bapak Ibu turut membantu belajar AMBIS sama-sama untuk meningkatkan kualitas masing-masing sekolahnya. Dan kami akan buka lewat tautan berikut. Bapak Ibu bisa nanti mengklik dan juga mengisi pendaftaran di guru penggerak sains ini, akan kami berikan bahan nanti di grup WhatsApp seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya buka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan agenda dari belajar AMBIS ke depan. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Silahkan yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu? Sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi kita pada pagi ini di tautan yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin. Apakah terkait dengan informasi pelatihan workshop ke depan atau bagaimana, silahkan yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kami tutup kegiatan pada pagi ini. Pak Makarius, ada pertanyaan Pak Makarius? Atau Bapak Ibu lainnya dari SMA di Pekanbaru atau Tebas atau dari Sumatera Barat, Kalimantan gitu, ada yang bertanya terkait dengan agenda dari atau mungkin paparan yang kami sampaikan, silahkan. Silakan Pak. Ya, oke. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Saya sih sangat tertarik ya untuk ikut kegiatan yang seperti ini ya, karena saya juga menyadari walaupun saya sudah cukup lama juga membina anak-anak di saya, ya, pernah juga dapat medali di nasional gitu ya, tapi kita berharap dia lebih gitu ya. Tapi kan di sini yang untuk pemaparan di sini yang saya lebih sosialisasi itu ke berhubungan dengan sekolahnya itu. Nah, itu kadang-kadang kan kita kesulitannya di manajemen sekolahnya. Kita sebagai pembina sih sebenarnya ya. Kita nih pengen menambah ilmu juga. Kalau kita ikut kan ilmu nambah gitu kan. Walaupun sesuatu itu baru atau sudah kita dengar, tapi ketika kita ikut lagi, dapat lagi hal yang baru. Itu selalu saya alami gitu ya. Kita mendalami terus-menerus gitu kan, karena ya inilah risiko jadi guru kan, belajar seumur hidup kan. Nanti kami itu kesulitan di manajemen sekolahnya. Mana caranya mungkin secara resmi dari saya anggap saudara kita yang AMBIS ini ya, Pak Dion gitu ya, untuk mengirimkan undangan itu secara resmi gitu di sekolah. Karena kalau mereka sudah membaca dengan detail gitu, biasanya akan diizinkan. Bahkan kami juga pernah bekerja sama dengan beberapa di Pulau Jawa dulu ada, karena dilihat rinciannya bagus dan harga juga terjangkau. Saya lihat ini sangat mendukung sekali dengan harga terjangkau ya Pak ya, apalagi 3 orang itu bayarnya tetap 500.000 gitu. Itu sesuatu yang menarik. Kemungkinan guru-guru kami itu akan ikut ya. Nah, kalau nanti sosialisasinya itu yang menurut saya yang gencarkan di sekolah-sekolah, terutama ya sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan ya. Terima kasih Pak, seperti itu. Terima kasih juga Pak Makarius. Benar Pak, kami juga tentu tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami juga bersama dengan sekolah dan juga MKKS serta Dinas Pendidikan. Contoh kemarin Pak, tadi data yang kami sampaikan, 47 sekolah baik di Provinsi Riau dan sekitarnya itu bergabung bersama kami kemarin pelatihan OSNP tingkat provinsi, dan sebagian besar gitu ya mereka sudah beberapa gitu ya, tentu nggak semua yang lolos ke tingkat nasional.
untuk kami bisa membantu mereka lolos ke tingkat nasional kemarin. Dan sekarang lagi berjuang untuk semoga mereka meraih medali seperti itu. Nah, tentu kami juga ingin tidak hanya meningkatkan kualitas guru siswa saja, tapi juga guru. Nah, nanti semoga bisa terus berkembang gitu ya. Kami juga bisa bersama dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia seperti itu mungkin. Demikian Pak. Terima kasih atas semangatnya untuk terus bersama kami dan juga bersama-sama mengikuti pelatihan dan juga sosialisasi. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Ibu Mahdalena, ada pertanyaan atau mungkin yang disampaikan, Bu, kira-kira? Masih? Ya. Oh ya. Ada yang disampaikan, Bu, kira-kira? Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya berharap sekali yang kami kepingin itu apa sih, kan dari ini pelatihan OSN ini kan, kami berharap berilah kami kisi-kisi soal-soal pembahasan, karena itu jujur saja untuk arahan kisi-kisi KSN tuh kami sulit kadang untuk mendapatkannya karena ngambang. Kami datangkan dulu instrukturnya, terus apalagi baru dia memberikan materi khususnya kepada soal-soal yang kira-kira mendekati jadilah arahan untuk KSNP dan KSNN, itu yang kami sangat butuhkan. Bagaimana kira-kira Pak? Apakah nantinya akan ada arahan itu buat kami? Ibu Madalena dari SMA mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Iya. Saya dari SMA 14 Pekanbaru, Pak. Oh, SMA 14 Pekanbaru. Oke, Ya. Bu. Karena setiap pelatihan, Pak, KSNN jarang kami dapat yang namanya kisi-kisi untuk lebih fokus. Gitu. Makanya saya sarankan bergabung bersama Ambis, Bu, karena mentor atau pengajar kami itu alumni USN. Tentu mereka sebelum mengajar di pertemuan pertama mereka menyampaikan ini kira-kira yang ternyata biasa keluar, dan materi-materi ini yang perlu kita genjot selama pelatihan. Misalnya contoh saya ekonomi. Nah, selama saya bahas beberapa tahun soal atau 10 beberapa tahun soal, nah materi-materi ini yang ternyata anak kita kurang, tapi biasa punya kemungkinan soal paling banyak keluar. Contoh misalnya adalah materi consumption and saving kayak gitu. Nah, itu materi yang biasa tidak ada pelajari di sekolah, tapi muncul di OSN. Nah, OSN ini kan cakupannya lebih luas ya, Bu. Materinya lebih susah gitu ya yang didapatkan, dan juga soal-soalnya kualitasnya nggak gampang gitu yang dipahami atau dicerna oleh anak kita. Nah, itulah manfaat ketika anak-anak didik bergabung bersama kami. Kami pertama memberikan soal pretest untuk mengetahui, oh dari 50 soal yang memberikan gambaran soal OSN, soal-soal baru 30 atau berapa soal yang bisa dijawab oleh anak kita. Nah, nanti yang kurang itu akan yang difokuskan oleh pengajarnya selama pelatihan. Ternyata nanti dikasih grafik misalnya, atau setelah pretest sebelum pelatihan itu dari seluruh masing-masing bidang, ternyata materi A, B, C, D yang itu yang masih sangat minim dikuasai. Contoh kalau saya ekonomi, materi akuntansi, nah materi konsumsi, materi terkait dengan multiplier effect itu masih belum terlalu dipahami anak kita. Nah, itu yang akan difokuskan selama pelatihan intensif nanti. Jadi begitu kami nanti memetakan kemampuan anak kita, yang udah paham nggak usah kita fokuskan ke sana, cuma sekilas kita bahas. Yang benar-benar belum paham itu nanti kita genjot, soalnya yang soal-soal seperti itu biasanya cukup banyak muncul di soal-soal baik di OSK hingga OSN nantinya. Mungkin demikian Bu Madalena, ditunggu bergabung sekolahnya Bu, pelatihan workshop kegiatan kelas workshop nantinya. Oke, insya Allah. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Madalena, terima kasih ya
atas antusias pertanyaannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan atau hal yang disampaikan sebelum saya tutup sesi kali ini? Silahkan dari sekolah Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Oke, sepertinya cukup ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Kegiatan kita dalam hal sosialisasi pelatihan workshop guru pembina OSN. Dan jangan lupa Bapak Ibu bergabung bersama kami. Kami berusaha agar kualitas SDM guru di sekolah itu meningkat, anak kita lebih semangat update terkait dengan OSN dan juga hal lainnya. Demikian, semoga kita terus bisa bekerja sama di sekolah masing-masing Bapak Ibu berada, dan titip salam untuk kepala sekolah dan juga anak-anaknya. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu di sini termotivasi untuk terus semangat meraih prestasi terbaik dengan adanya Bapak Ibu sebagai guru pembimbing mereka, dan juga mereka termasuk mendapatkan amal jariah dari Bapak Ibu untuk mengajar. Demikian. Sebelumnya saya menginformasikan yang baru bergabung jangan lupa untuk mengisi presensi kita. Kemudian bahan nanti akan saya berikan juga ke grup yang sudah Bapak Ibu bergabung untuk kegiatan pelatihan ini, dan juga informasi mengenai absensi dan sebagainya. Sebelum kita tutup, oh ya saya lupa, silakan Bapak Ibu on kamera, mungkin kita perlu dokumentasi begitu ya kegiatan ini pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu menghidupkan kameranya, tidak berlama-lama, langsung saya cepat ya untuk mengambil screenshot foto pada pagi ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain dihidupkan kameranya. Saya hitung. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, sukses dimanapun sekolah yang berada. Tetap semangat untuk terus mendidik anak-anaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga tetap semangat Bapak Ibu untuk mengajar di